Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Anak-anak ibu alhamdulillah sehat-sehat semua kan? Iya bu. Baiklah, sebelum memasuki pelajaran, ibu absen dulu ya. Iya bu. An-Nur, Hadir bu. Rosida, Hadir bu. Nadea, Hadir bu. Hiwi, Hadir bu. Fauzan, Hadir bu. Haikal. Hadir bu. Oke. Udah ibu absen ya anak-anak ibu. Alhamdulillah semuanya anak-anak ibu hadir semuanya kan. Nah, pada pertemuan sebelumnya ibu sudah ada mengirimkan materi kepada anak-anak ibu. Apakah anak-anak ibu sudah membacanya? Sudah bu. Haikal sudah membaca materi yang ibu berikan, Haikal? Sudah bu. Fauzan, bagaimana Fauzan? Apakah sudah dibaca materinya? Belum bu. Aduh, ada yang belum ya. Oke, yang. Baiklah anak-anak ibu akan menjelaskan tentang materi sholat. Yang pertama yaitu sejarah tentang diwajibkan sholat. Perintah tentang diwajibkannya mendirikan sholat tidak seperti Allah mewajibkan zakat dan lainnya. Perintah mendirikan sholat yaitu melalui suatu proses yang biasa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, yaitu melalui Isra dan Mi'raj, di mana proses ini tidak dapat dipahami hanya secara akal, melainkan harus secara keimanan. Sehingga dalam sejarah digambarkan setelahnya Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj, umat Islam ketika itu terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, yang setengah-setengah menolak kebenaran itu. Yang kedua, setengah larangan menolak kebenarannya. Yang ketiga, setengah-setengah dan yang yakin sekali kebenarannya. Dilihat dari proses yang sangat luar biasa, maka sholat merupakan kewajiban yang utama yang harus kita kerjakan sebagai umat muslim. Apakah anak-anak ibu mengerti tentang sejarah yang diwajibkan untuk sholat ini? Mengerti bu. Baiklah, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang apa itu pengertian sholat. Anak-anak ibu, adapun pengertian sholat secara etimologi, sholat berarti doa. Doa dan secara terminologi istilah para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah, sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun secara hakikinya ialah berhadapan hati atau jiwa kepada Allah secara yang mendatangkan takut kepadanya, serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaannya, atau mendekatkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dan perkataan dan pekerjaan atau dengan kedua-duanya. Dalam pengertian lain, sholat salah satu sarana komunikasi kita antara hambanya kepada Tuhannya sebagai bentuk ibadah yang di dalamnya merupakan amalan yang tersusun dan beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan syara. Oke, itu pengertian dari sholat ya anak-anak ibu. Selanjutnya ibu akan ibu akan menjelaskan syarat-syarat sholat. Yang pertama, syarat sholat yang paling utama dan pertama itu yaitu beragama Islam.
Jika kita Islam, maka kita hendaklah untuk sholat. Ya, anak-anak ibu. Ya Bu. Yang kedua, sudah balik dan berakal. Yang ketiga, suci dari hadas. Yang keempat, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat. Yang kelima, menutup aurat bagi laki-laki dari pusat hingga lutut. Dan bagi perempuan seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Yang keenam, masuk waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing sholat. Yang ketujuh, menghadap kiblat. Yang kedelapan, mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Baiklah anak-anak ibu, apakah ada dari anak-anak ibu yang ingin bertanya? Tidak ada Bu. Baiklah, jika tidak ada, maka ibu akan melanjutkan yang berikutnya. Yang berikutnya yaitu rukun sholat. Apakah anak-anak ibu ada yang tahu rukun sholat? Belum tahu Bu. Baiklah anak-anak ibu, materi selanjutnya yaitu rukun sholat. Apakah dari anak-anak ibu ada yang mengetahui tentang rukun sholat? Belum tahu Bu. Baiklah, jika belum tahu ibu, maka ibu akan menjelaskan tentang rukun sholat. Rukun sholat yang pertama yaitu adalah niat. Niat kita yang didasari dari hati kita. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri tegak bagi yang mampu. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Yang kelima, ruku dengan tu'maninah. Yang keenam, i'tidal dengan tu'maninah. Yang ketujuh, sujud dua kali dengan tu'maninah. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir dengan tu'maninah. Yang kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Yang ke-12, membaca salam yang pertama. Yang ke-13, tertib. Baiklah anak-anak ibu, apakah ada dari anak-anak ibu yang ingin bertanya tentang rukun sholat? Tidak Bu. Baiklah, jika tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah anak-anak ibu, materi selanjutnya yaitu sholat sunnah. Apakah dari anak-anak ibu ada yang mengetahui apa saja sholat sunnah itu? Anak-anak ibu? Sholat rawatib Bu. Sholat rawatib lagi, sholat apa nak? Duha, baik. Anur? Rawatib Bu. Baiklah anak-anak ibu, itu yang disebut teman-teman anak ibu itu benar semuanya. Nah, perlu yang anak-anak ibu ketahui, sholat sunnah itu banyak terbaginya. Yang pertama yaitu sholat rawatib, sholat sunnah duduk, sholat duha, tahiyatul masjid, tahajud, istikharah, sunnah mutlak, sunnah awabin, sunnah tasbih, sunnah taubat, sunnah hajat, sunnah tarawih, sholat witir, sholat idul adha, idul fitri, sholat dua gerhana, dan sholat istiqo. Nah, sholat rawatib sendiri itu anak-anak ibu terbagi menjadi 14, yang mana sholat rawatib itu yang pertama di sholat subuh. Sebelum sholat subuh, ketika sesudah azan, sebelum iqomah. Nah, di antara kedua itu, di situ namanya ada sholat rawatib yang terdiri dari 2 rakaat. Untuk subuh dia 2 rakaat, untuk zuhur dia juga ada 2 rakaat, untuk asar tidak ada, untuk maghrib tidak ada. Baiklah anak ibu, dari materi yang telah ibu jelaskan, apakah anak ibu ada yang ingin bertanya? Ada Bu. Silakan Anur. Apa saja Bu kiranya yang membatalkan sholat Bu? Baiklah anak-anak ibu, adapun yang membatalkan sholat yang pertama yaitu apabila salah satu syarat rukun yang tidak dilaksanakan atau ditinggalkan dengan secara sengaja anak-anak ibu. Nah, dari rukun yang telah ibu jelaskan tadi, tidak ada yang boleh
ditinggalkan dengan sengaja ya anak-anak ibu. Selanjutnya sholat batal seperti kita berhadas, terus itu terkena najis, berkata-kata pada saat sholat. Nah itu kita udah sholat anak ibu, kita udah nggak boleh berbicara ya anak-anak ibu. Itu bisa membatalkan sholat dari anak-anak ibu. Selanjutnya terbukanya aurat. Kalau perempuan jika ada nampak rambut sehelai pun di bagian muka itu bisa membatalkan sholat anak-anak ibu. Dan jika laki-laki, jika sholat tidak boleh memakai celana pendek yang ada ya anak-anak ibu, harus memakai celana panjang ataupun sarung ya anak-anak ibu. Selanjutnya makan dan minum walaupun hanya sedikit anak-anak ibu. Jika sudah sholat, anak-anak ibu tidak boleh untuk makan dan minum ya anak-anak ibu, karena itu membatalkan sholat anak-anak ibu. Selanjutnya bergerak berturut-turut lebih dari 3 kali, seperti misalnya nih gatel nih di rambut nih, nanti gini lagi selama 3 kali. Itu bisa membatalkan sholat anak ibu. Jadi kalau anak-anak ibu ini udah gatel banget gitu kan, gini aja tuh sekali itu nggak apa-apa, yang penting dia nggak boleh kayak gini-gini ya anak-anak ibu. Itu nggak boleh. Dia hanya seperti sekali gini tuh, kalau masih gatel lagi diginikan lagi gitu, kalau masih gatel lagi ginikan lagi. Kalau udah 3 kali, hendaknya jangan lebih daripada 3 kali ya anak-anak ibu. Selanjutnya membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat itu tidak boleh anak-anak ibu, itu membatalkan sholat dari anak-anak ibu sendiri. Selanjutnya menambah ruku berupa menambah gerakan seperti ruku dan sujud, itu tidak boleh dilebihkan anak ibu. Karena misalnya 4 rakaat anak-anak ibu buat 5 rakaat, itu tidak boleh anak-anak ibu, itu membatalkan dari sholat anak-anak ibu sendiri, kecuali anak-anak ibu itu sholatnya sholat jamak, yang dimana sholat jamak ini untuk berpergian jauh. Baiklah, selanjutnya tertawa terbahak-bahak ini tidak boleh anak ibu. Sedangkan untuk makan dan minum saya tidak boleh, apalagi tertawa terbahak-bahak anak ibu. Jadi itu tidak boleh. Kalau kita udah sholat, kita harus khusyuk ya anak-anak ibu. Selanjutnya mendahului imam. Itu tidak boleh ya anak ibu. Bahkan di dalam sebuah hadis juga mengatakan situ bahwasanya kita tidak boleh mendahului imam sholat dari kita harus mengikuti imam ruku, kita ruku, dan begitu selanjutnya. Dan yang tidak boleh itu imam belum ruku kita sudah ruku, itu tidak boleh anak ibu, karena bisa itu membatalkan wudhu kita, membatalkan sholat kita anak-anak ibu. Dan juga hadis juga ada yang mengatakan bahwasanya jika kita mendahului imam, maka yang mendahului imam itu seperti halnya keledai. Selanjutnya murtad. Nah, murtad ini apakah anak-anak ibu tahu? Tidak bu. Tidak. Murtad ini anak-anak ibu keluarnya seseorang dari Islam atau dia masuk ke agama lain, itu sudah pasti tidak boleh membatalkan sholat, dan yang sudah tidak sah lagi dia menjadi orang Islam anak-anak ibu. Apakah dari anak-anak ibu ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada lagi bu. Baiklah, jika tidak ada, maka kita akan menutup materi kita kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil-alamin. Alhamdulillahirabbil-alamin. Baiklah anak-anak ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu permisi anak-anak ibu. Ya bu.